Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Maulana dari kelas C NPM 1921911103. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar gerak. Yang pertama ada pengertian belajar gerak. Belajar gerak adalah serangkai proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan terampil. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak diukur, tidak dapat diamati, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari hal-hal yang demikian adalah mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Hal ini meliputi sebagai berikut: A. Turun naiknya perkembangan belajar. B. Sifat pengaruh latihan. Konsep belajar pada umumnya dan belajar gerak sebagai belajar perilaku motorik pada khususnya telah dirumuskan dalam berbagai definisi oleh para ahli. Belajar gerak secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematis dan sistemis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dalam proses pembelajaran materi, pembelajaran adalah sebagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan dan latihan ketangkasan. Yang kedua, ada bentuk dan konsep gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau tempuh pengamat atau titik tempat pengamat. Ada beberapa konsep gerak, diantaranya adalah gelak lurus. Gelak lurus adalah suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu transisi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang bersama-sama. Gerak lurus dapat dikelompokkan menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, yang dibedakan dengan ada dan tidaknya percepatan. Yang kedua, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan. Yang ketiga, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan pada lintasan lurus tapi percepatannya konstan dan tetap. Bedanya GLB dengan GLBB adalah GLB tidak punya percepatan sedangkan GLBB punya percepatan. Ada 3 variasi GLBB perpindahan. Yang pertama, perpindahan S. Yang kedua, kecepatan V. Yang ketiga, percepatan A. Yang ketiga ada ranah gerak. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mempunyai visi untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dilihat dari tujuan IMM tersebut, IMM dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan dakwah intelektual. Atas rumusan tujuan tersebutlah IMM menetapkan 3 ranah gerak yang menjadi lahan garapnya, yaitu keagamaan atau religiusitas. Yang kedua, kemahasiswaan atau intelektualitas. Yang ketiga, kemasyarakatan atau humanitas. Yang pertama itu ada keagamaan atau religiusitas.
merupakan landasan dan spirit atau inovasi perjuangan Islam tidak boleh hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat rutinitas. Islam tidak sekedar untuk pemenuhan kebutuhan spiritual belaka. Yang kedua, kemahasiswaan atau intelektualitas. Sebagai kadar dakwah intelektual, IMM memiliki tanggung jawab untuk membawa mahasiswa kepada fitrahnya sebagai kekuatan mengontrol atau agent of social change dan penerus estafet kepemimpinan umat dan bangsa masa depan atau Aristoteles. Mahasiswa adalah eksponen masyarakat yang selalu berada di front paling depan dalam membela kedaulatan negara. Yang ketiga dan yang terakhir itu ada kemasyarakatan atau humanitas. Mahasiswa tidak boleh hanya bergerak mengukir karir pribadi, bersorak dari kampus atau menara gading, atau melemparkan wacana yang mengawang-awang atau berumah di atas angin. Tapi ia harus mempersembahkan segala pikiran dan perbuatannya untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Maka disinilah tugas IMM dengan fondasi dasar agama Islam dan bekal akademis yang dimiliki untuk selalu menjadi pelopor dalam pembangunan dan pembelaan masyarakat. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.